Hai, dan kita bertemu dengan vlog Api. Lidahnya membakar, tapi kecenderungannya untuk berubah suasana. Perkenalkan rekan kita kali ini. I'm on fire. I'm Doko. Teki. Biasa Tiara. Teki. Tiara biasa yang suka ngocol. Apaan mak ngocol lu? Ocol. Gue. Bocor. Ngocok. Gue biasa bot. Masih belum lupa kan? Yuli, Mimin. That's her. Oke guys, hari ini kita ngumpul nih. Kebetulan hari ini adalah ulang tahunnya Jeng. Happy birthday. Tadi kita udah sempat ngerayain ulang tahunnya, udah potong kue. Terus sekarang kita lagi ngobrol-ngobrol supaya pertemuan ini kan kita jarang-jarang nih bisa ketemu karena ngatur waktunya susah ya. Pada kerja semua. Akhirnya dengan terpaksa nggak juga sih, nggak terpaksa sih guys. Tapi karena memang Mince ini ulang tahun, jadi kita ngumpul mendoakan dia nih supaya sehat, panjang umur ya. Dapat jodoh. Dan guys. kita sekarang mau bahas apa nih? Kayaknya yang sedang Yang apa ya, kita budaya yang sekarang tuh orang-orang sekarang udah kayaknya malunya udah hilang ya. urat malunya udah putus. Apa hilang? Hilang. Budaya malu. Oke. Apakah itu merupakan bagian dari budaya Indonesia? Enggak juga. Ini kayaknya tularan. What you think? Buat yang lagi nonton, kita punya persepsi masing-masing ya. Budaya malu seperti apa? Mungkin kita dulu kembali ke masa lalu. Ada nggak sih orang-orang pejabat-pejabat zaman dulu punya rasa malu, punya empati, punya. Tunggu dulu. Kelamaan. Budaya malu. Maksudnya tuh budaya malu apa nih? Budaya malu-maluin, budaya kita punya malu, apa budaya yang memang membuat kita menjadi pride, bangga atau gimana ya? Maksudnya gini loh. Pride bangga tuh gitu. Kita kan negara berkembang kan, yang negara yang berkembang, negara berkembang yang sekarang udah menuju ke maju nih kita. Sekarang udah keren banget Indonesia, gue proud banget Indonesia. Yang kita mau angkat itu budaya mental malu di diri kita sendiri gitu. Budaya mental malunya gitu. Untuk yang lanang atu ini nih, lanang atu ini mesti ngomong dulu. Sekarang majunya itu malunya itu yang dimajuin. Gue bingung. Malunya dimajuin. Iya, jadi bodoh amat, gue sih bodoh amat. Yang penting Ya itu udah nggak punya urat malu, ya. Menurut Bicara Bro. urat malu, kenapa gue ingatnya daun putri malu ya? iya benar. Iya disentuh, langsung nunduk kan, nunduk gitu. turun. Daun aja punya malu, masa orangnya punya malu? Iya benar ya. Siapa sih orangnya siapa? Jadi kita harus seperti putri malu itu. Iya, maksudnya. kita harus punya budaya yang Malu. sangat humble ya. Jadi itu lebih baik. Jadi Tapi kan sekarang menurut lo tuh budaya malu tuh kita harus punya rasa yang humble gitu. bukan budaya malu itu, maksudnya kita harus respect ya, respect sama sesuatu yang kita hadapi. Ya, Jadi setuju, kalau ya, sekarang kan kata Kak Tiara kan ini orang tuh Tiara. Iya, Saudara gua pun. Jadi katanya kan orang tuh lebih majuin egonya supaya apa nggak tahu malu gitu. Dalam arti apa Jadi deh? Maksudnya kayak- gini nih, kayak- gue mau kayak tanya ya. gini nih. Gue mau tanya, tunggu dulu. Malunya kayak gimana? Malu mencuri kah? Malu korupsi kah? Atau malu apa? Semua. Sekarang orang korupsi nggak malu. Udah habis ketahuan korupsi dadah. Bye. Hai. Nggak usah jauh-jauh korupsi Gitu yang loh. gede-gede lah. Yang gede-gede. Kayaknya Rompi nggak- oren, bye, Kalau senyum-senyum. kalau orang habis mencuri itu kan pasti kan malu. Ih, gila ya, gue ketahuan habis nyolong. Kalau ini enggak, gue habis nyolong. Gue ngebohong aja malu loh sebenarnya. Anda masih tahu malu? Tapi itu kok ada kok beberapa yang masih budaya malunya tinggi. Contohnya ya, contohnya nih pemirsa,
Ada kemarin yang udah ketangkep KPK terus disidang, tadinya dia nggak pakai hijab tuh berhijab, itu budaya malu nggak sih? Pengakuan dosa atau nggak sih? Bukan itu sih. Kebanyakan senyum-senyum kali. Sini dong. Enggak, itu bukan Oh, bukan itu, budaya lu ya? Itu bukan, kalau menurut gue itu bukan malu, malu-maluin. Karena apa? Munafik banget, Bo. Senyum dengerin. Munafik. Apakah karena masyarakat sekitar kita yang membuat orang tersebut pelaku itu tidak tahu malu? Enggak bingung. Ini kejadiannya itu dari norma masyarakat yang udah bergeser. Gitu. Dari hal-hal Ya, kecil berarti ya. masyarakat lingkungan kita juga yang menyebabkan mereka tidak punya malu. Betul, kalau menurut aku ini karena semua hukum di Indonesia itu nggak bisa diomongin semua di atas kertas. Bahaya lo ngomong gitu lo, hati-hati lo. Waduh, apanya bahaya? Ini kenyataan lo. Gue berusaha objektif tahu. Oke, terus. Gua. Oke. Nggak bisa begitu. Jadi begini, nih norma masyarakat sudah bergeser dari sesuatu yang salah akhirnya diwajarkan. Kenapa bisa begitu? Karena semua orang udah pada ngamuk pusing, mereka sendiri aja sama hidupnya udah pusing, ngapain pusingin orang itu lain dia lagi? tuh. Tapi kan gini loh. Bodoh amat berarti kan? Berarti harus bodoh amat dong. Tapi kan itu juga kalau seperti itu dibiarkan ya, tidak ada masyarakat yang nggak mengkritisi, mengkritisi, tidak lama-lama kan itu makin akan malah membuat menjadi hal sesuatu yang biasa gitu. Pertama-tama dasarnya begini maksudnya nih. yang dirugikan nanti akhirnya juga masyarakat, kita juga. Iya, semua kembali. Kayak gitu. Kita berusaha mengkoreksi, kita kasih tahu, terus kita dibilang sok tahu, belagu lu. Nah. Gitu. Sama aja nih kayaknya nih ya, gue main musik nih ya, padahal gue mau main, mau Musik latihan. Ya musik apa aja lah. Jadi gue main nih di depan orang nih, padahal gue mau latihan loh. Malah ada orang yang nggak suka itu bilang, waduh sombong, wah ngedemo, wah begini-begini. Kalau gue sih langsung ngasih uang receh ke lu. Oh kasih uang receh ya, lumayan lah daripada gue dikasih senyum doang. Iya. Habis receh kali sejuta. Nggak ada 10 juta kalau nggak ada jigo. Ya, benar. Jadi budaya malu itu sebenarnya harus juga ditanamkan dari dini dong, Sejak dari dini, kecil. dari kecil. Dari keluarga bisa dong. Betul, Harus dari tuh lingkungan yang harus kecil dulu dari lah ya. lingkungan Pertama, keluarga dulu. Gimana caranya tuh? Ya nomor 1 ya paling terdekat aja dari keluarga. Kalau keluarga udah bagus, kembali kan satu keluarga ke semua keluarga kan jadi masyarakat. Akhirnya ceritain dulu waktu kecil lu gimana kalau bohong? waktu kecil aku. Jadi begini, gua waktu kecil tuh sebenarnya gua bukan tipe orang yang mau macem-macem ya. Karena Kita lu tuh nggak bisa juga macam-macam kali ya. bukan bisa punya kesempatan. Kita itu manusia semakin dewasa kan punya will sendiri ya, keinginan sendiri. Will, bukan keinginan lain. Jadi kalau misalnya gua punya keinginan itu gua harus timang-timang sama hati nurani gua sih kalau gue ya. Itu ya. Bukan, ada pengalaman nggak waktu lu merasa bahwa lu malu gitu, malu pada diri lo sendiri? Oh ya pernah. Pernah gak? Pernah. Gue termasuk orang yang aktif ya. Karena aktif kan gue Bukan autis ya, tapi aktif ya. aktif. Karena aktif tuh jadi gue item, main di sawah, nangkep belut dulu. Masa sih? Iya, nggak percaya kan? Nggak percaya. Gue taunya lo paling di rumah aja ngerem. Naik sepeda jatuh, guling-gulingan, Ya, lecet, goncengan sepedanya BMX di demo-demoin, akhirnya banyak tuh bekas-bekas luka. Nah, gue pernah punya sempet rasa malu Apa gitu. tuh? Kok gue lihat teman-teman gue pada kayak apa ya? Kayak boneka semua gitu kan, mulus-mulus. sedangkan lu Maksudnya kayak mulus-mulus Mimi gitu iya. ya. Gua kok banyak codet gini. Tapi Codetan gitu iya, ya. nih Hitam ada tuh, keling. iya hitam keling gitu. Untung aja gua kerok Hidup jadi lagi ya. putih lagi ya gitu. Nggak hitam-hitam banget ya kan. Nah begitu. Nah tetapi yang paling penting tuh kalau misalnya tentang budaya malu yang tadi kita bicarain, itu tentang budaya di mana kita itu harus menggerakkan kekuatan batin dan hati nurani kita, supaya kalau ada getaran-getaran nggak bener itu sensornya masih hidup. Bersyukurlah buat orang-orang yang masih punya sensor hati nurani yang hidup. Tapi kadang-kadang ada yang begini loh. Mereka kayak menghalalkan itu ya dan tidak tahu malu karena gua ngambil itu kan mau buat gua salurkan ke
Misalnya masyarakat lagi kok Speak. Hari gini. ke orang miskin buat ibadah gitu loh. Itu satu yang salah. Ya kan? Kayak partai sapi. Gue pernah lihat video itu tuh bikin malu banget. Apaan tuh? Anak kecil yang nyolong itu loh di supermarket. Kenapa? Ampun, gue sampai terkaget-kaget. Nyolong nggak apa-apa katanya. Soalnya Ini itu barangnya kafir. barangnya kafir. Kan gue bingung ngelihatnya. Lah itu siapa Nah, coba? Berarti di sini peran penting dari lingkungan sekitar juga perlu supaya mendidik orang-orang atau di sekitar kita ada rasa malu gitu ya. Enggak, yang gue bingung tuh, Nggak yang hanya- gue bingung. Berarti kan itu di rumah, di sekolah. Iya. Berarti guru, orang tua, Ya udah tempat pasti. ibadah. Tempat ibadah udah pasti. Terus caranya gimana tuh untuk membumikan lagi rasa malu? Itu sampai akhirnya punya efek dong Ya itu di masyarakat yang kita. itu dia harus dari keluarga. Dari keluarganya sendiri itu yang harus Kuat dulu. kasih Tapi tahu. ya, gue juga bingung ya. Gue punya temen ya, bapaknya kan ya kita tahu lah tiba-tiba ada pengumuman di korupsi gitu, tangkap. Kita langsung gosip dong. Oh. Gila loh, kemarin berarti Bapak dia si Anu korupsi foya-foya gitu. gitu kan. Wah. Uang dari korupsi dengan bangganya gitu ya. Nggak malu ya anaknya ya? Enggak mungkin ya, itulah karena gini, karena orang tuanya udah nggak punya malu, jadi anaknya juga ikut. Cuek aja, Santai bodo aja, amat, ya. santai. Kasihan Nah dia. itu, Gitu. jadi budaya malu Terus- itu dulu zamannya kita kecil dulu budaya malu kan Ya, sesuatu kayak dia yang nih. negatif kan, sesuatu yang negatif. Yang kan. kekurangan Kalau diri ya. saat ini budaya malu itu sesuatu yang positif. Jadi salah satunya bisa ditambah terkenal gitu kan. Kadang kita nggak boleh nutupin juga loh. Kayak yang hap lalu yang ditangkap itu ya, langsung iya, terkenal. betul, langsung hap. Malah mau diangkat. Hap lalu ditangkap. Justru- Masa dia mau dinaikin? Ya Tuhan, ini kejadian apa? Ini dunia sudah Kadang menjadi seperti disetting. apa? Kadang ada juga budaya malu itu sengaja diangkat oleh konsultannya sendiri gitu loh supaya dia tuh namanya naik. Ini kita bukan bicarakan masalah korupsi aja ya, tapi Itu pansos. ya. Pansos biar Bansos banyak gitu pengikutnya. ya. Oh, jadi Apalagi konsultannya kalau yang, di yang YouTube ya. menyeting gitu loh. Lu bikin aja lu opini supaya aneh gitu, biar lu kelihatan bodoh, tolol. Dan pandir gitu kan. Iya sih, ya. Padahal kita sebagai orang yang normal pasti kita akan komen kan. Ini pejabat tinggi kok bodoh banget gitu kan. Padahal itu settingan gitu loh. Kan dan tapi kita seperti yang Kak Tiara bilang waktu itu. Sekarang kita nggak sadar gitu kalau kita itu udah terbawa-bawa mengangkat namanya dia gitu loh. Karena di budaya masyarakat sekarang siapa yang terkenal namanya itu berpengaruh gitu untuk pemilihan apa, misalnya gubernur kah, presiden kah gitu, itu pasti berpengaruh namanya Biar gitu kan. namanya Jadi terlihat. konsultan sendiri yang menyeting seperti itu. Jadi kita jangan terjebak. Gitu. Jadi udah ada pemainnya gitu menurut lu. Iya. Tapi kita bicara Gitu. ngomong tentang ini kejadian, ini ada yang bodoh, ada yang Berarti masyarakat dibohongin juga dong. Iya. Iya, ada yang seperti itu. Kita lebih baik langsung tongolin solusinya. Tadi Iya, kita nggak maju-maju nih. Nah, sekarang budaya malu itu banyak banget udah dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu malu ya. Iya. Sekarang solusinya tuh tadi kan pengajaran di keluarga. Karena pendidikan paling awal itu adalah di keluarga. Pengajaran di keluarga, pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah. Berarti yang berhak ibadah. itu tidak hanya tempat ibadah, tidak hanya orang tua, tapi guru, lingkungan sekitar Iya. juga. Nah, Iya. sekarang dari sisi hukumnya bagaimana? Supaya orang itu jerak. Nah, sebenarnya harus ada feedback balik. Jadi harus ada tatanan sosial masyarakat yang saya bilang tadi norma itu dihidupkan kembali. Ya. Kalau nggak kuat kayak gitu ya repot. Kalau gue gini loh, kadang-kadang suka miris dengar baca berita gitu yang korupsi miliaran cuman 4 bulan 6 bulan, tapi yang 4 tahun. ayam tahunan. yang ayam sampai lihat 10 tahun. pernah gak sih yang cuman Mangga. jagung bakar ya? Apa sih? Sandal, Ngambil pohon. mangga, Pohon ngambil pohon. singkong atau apa Singkong. tuh? singkong, mangga. Iya, itu tuh yang perusahaan yang menjudge itu nenek-nenek nggak punya nurani apa ya? Satu itu, kedua hakimnya apa nggak bisa ngelihat itu nenek-nenek, kenapa dikasih hukuman yang segitu beratnya, singkong gitu loh. Kalau giliran koruptor kenapa tuh? Nah itu dia. Sekarang di Indonesia kita Masalahnya ngomong. kalau nyurinya singkong nggak laku kalau dikasih singkong juga. Kalau koruptor kan uang
masternya. Bukan Jadi, masalah gitu. Kalau bicara itu Benar-benar. lari-larinya ke hukum. Nah sekarang masternya hukum aja ketangkep KPK gimana? Di Indonesia. Repot kalau ngomongin masalah itu, nanti gua dihukum lagi. Jadi banyak sesuatu yang tumpang tindih di sini. Nah, kalau misalnya tumpang tindih penguasa sudah bermain seperti itu dengan segala kekuatannya, di sini kita bangkitinnya dari mulai bawah, dari keluarga, dari sekolah, dari pendidikan Iya. agama, sampai akhirnya menjadikan itu dampak. pasti. Tapi maksud gua ada efek, kita pemerintah tuh bikin efek jeraga untuk para pelaku koruptor itu loh. Yang enggak, itu kan ada dasar hukumnya. Mereka- Pemerintah kalau menurut namanya tuh Tahu kan? kayak dimiskinkan 7 turunan. Terus kayak ada cap koruptor gitu loh. wah, ini yang lebih parah lagi kita ngomong kayak di China ini, Ya, dimiskinkan, di China. dibunuh, Ini di pernah apa, bilang, disuntik mati gitu kan. Kita jadinya begitu. Enggak, kita nggak usah harus begitu. Maksudnya tuh memang semua hartanya tuh diambil untuk pemerintah. Jadi dia memang mesti dari nol lagi. Yang ono aja hartanya mau diambil cuma secuil, Iya sih. nggak ada bergeraknya gimana. Iya Malah sih. lebih ngebelain. Di sini tuh dibutuhkan keseimbangan, menciptakan suatu hukum. Kalau misalnya masyarakatnya nggak kompak-kompakan udah ketakutan sama preman, memang berjalan hukumnya. Enggak. Kagak kali. Tewas semua, makanya aku bilang di sini harus ada hukum masyarakat yang bisa nentuin sampai menggemukkan kembali itu prinsip-prinsip norma kemasyarakatan. Caranya bagaimana? Ya caranya itu dibiasakan mulai dari rumah, pendidikan agama dan lain-lain. Sekarang permasalahan di kita adalah di rumah. Memang rumah semua pada makmur. Kalau rakyatnya dibikin sulit semua, mau maju sulit semua. Jangankan kita mau maju sulit semua. Dasarnya apa ngomong kayak gitu? Kan nggak Dasarnya semua. biar nggak semua, tapi kita kan survei udah umur gini, masa kita nggak liatin aja di kampung, misalnya ada orang bangun rumah baru, itu bukannya malah ngelihat orang lain seneng ikut seneng, malah digosipin, disirikin, wah itu si Wah, anaknya itu ngapain di tuyulnya berapa Jakarta banyak tuh ini apa. Tuyulnya. Jadi udah dirombak, dihancurin dari situ mentalitasnya. Jadi Sirik kembali dong, lagi, bawahnya sirik, Ya. iri, dengki. semua ada di agama disebutin, tapi kita nggak berkiblat kepada yang negatif dulu lah. Kita kiblatnya yang ke positif kalau menurut aku. Kenapa harus kiblatnya ke positif? Supaya melipat gandakan positif-positifnya itu sampai menggemukkan norma-norma masyarakat. Gitu. Nah kalau masyarakatnya udah tahu, udah kuat ya. Sekarang begini, ada preman nih satu orang nekat gitu ya. Pintar juga ya. Kalau kan Lu udah belum pakai tahu ya? kacamata. Jadi kalau misalnya ada yang rese-rese kayak gitu, kalau dihajar sama masa, preman juga ciut lah di mana-mana. Iya sih. Satu lawan kalau premannya makin banyak, tapi adu dong. Tapi kan sekarang preman udah mulai sedikit bukan? Apa? Ah, siapa bilang? Preman apa? Kalau preman sesungguhnya, Banyak macam sih. preman secara visual sih memang sedikit. Tapi kan kita nggak tahu preman-preman di Berdasi lingkungan maksud lo? berdasi. Iya. Oh iya, betul. Nah kayak Preman berpangkat. preman lu ngeri, berat nih kayaknya, berat nih kayaknya. Nah kayak masa Pangkat apa di nih? Indonesia itu yang bermasalah juga hukumnya sendiri gitu loh. Misalnya oke lah orang korupsi sekian miliar gitu kan, terus dituntut hukum misalnya 12 tahun. Itu setelah celah-celahnya tuh banyak untuk ngurangin itu. Jadi dasar hukum, banyak hukum yang melemahkan Gerasi ya, gitu ya. gerasi, Banyak amnesti. hukum yang melemahkan dari tuntutan yang tinggi itu. Masa lu bayangin? Seharusnya kalau orang- tuntutan 20 tahun bisa jadi 2 tahun gitu. Seharusnya Itu kalau emang nggak masuk kalau akal orang gitu loh. korupsi itu nggak boleh ada gerasi dan amnesti ya. Enggak, Harusnya. harusnya enggak 20 ada. tahun ya 20 tahun aja. Sekarang Gerasi justru mungkin nggak ada, tapi salah hukumnya satu di saat itu loh. Salah satu penyebab dari rasa tidak tahu malunya itu karena mereka merasa gini, biarin aja gue korupsi sebanyak-banyaknya tuh gue nanti di penjara sebentar. Iya. Iya. Terus nggak semua lagi hartanya diambil. Nah, Kalau ngomongin penjara mah ngeri lah. Kenapa penjara ngerinya? bukannya sekarang enak? Penjara koruptor. Jadi bisa jalan, bisa jalan-jalan. Nih yang memandang nih, kita ngeri Buat lah. yang nggak Di punya duit, penjara- ngeri. Di penjara bisa ada. Lu disimpan-simpan. Kasih Ini dia. gua maafin. Kasih dia. Kalau ngomong di tangan dia juga bisa kalau gua mau. Kekep-kekep
Dia mau Enggak, aku ngelihat ngeri bukan masalah di dalam penjaranya. Masa orang koruptor bisa buka salon di penjara, bisa punya gazebo atau apa-apa, kan udah kacau penjara kayak Gazebo gitu. tuh apa? Tempat mandi air panas gitu. Oh, tempat mandi air panas ada, tempat sauna. duduk ngumpul bareng sama Gua temen. taunya gazebo tuh kayak pendopo buat kita ngumpul-ngumpul. Dengerin, bisa barbecue, Bo. Ada AC-nya lagi loh. Masa penjara ada AC, ruangannya kayak ruangan kos dibangunin. Tapi cuma di Indonesia loh yang bisa begitu, penjara Indonesia. Udah dibongkar juga, abis itu ceritanya ditutup lagi. Terus pejabatnya mau gimana ya repot. Penjara gitu. terindah hanya ada di Indonesia. Indah, begitu indah. Kalau aku segera masuk penjara. Capek. Ngomongnya. Tapi jadi ada lagi guys yang tidak indah itu penjara yang tidak indah bagi yang nggak punya duit. Iya betul. Siksaan Benar itu sih. pasti ada. Siksaan. Tapi kalau untuk yang duit surga, Gua Bo. pernah dulu waktu SMA teman gua tuh masuk penjara ya, ya karena berantem terus mungkin gua nggak tahu gimana caranya tuh temen gua bilang gini, Pep, besuk yuk dia tuh di Salemba gitu kan. Terus udah gitu, oke, gua kira kan namanya besuk ada waktu besuknya ya kita tinggal Iya, ada jamnya. ngelihat. Nggak tanya gua di saweran, buat apaan? Buat sipirnya biar kita bisa masuk. Ya elah, Lagu lama. Itu mah udah rahasia umum itu gua kali. kaget. Kok bayar sih kita mau besuk orang gitu, kok bayar sih? Rahasia umum. Iya, gue juga punya teman pernah di penjara ya. Mau makan enak aja, biar makanan enak itu bisa masuk, bayar dulu sama sipirnya. Ya begini kan maksud lo, mau pesan Padang. Makan Padang. Mau pesan Padang kan 20.000, 25 ya. Iya. Lu bayarnya 50, 50. dapat tuh Padang kan. Ya udah, Gitu. kenyang di dalam. Itu lo nanti tuh yang para tua sipir pada marah lo. Loh, kenyataan ini yang Bukan kita- rahasia umum. Udah rahasia Kan umum dulu. loh. Emang sekarang Terus ada lagi budaya malu yang harus kita obrolin sedikit ya. Budaya malu sebagai pejabat gitu loh. Supaya pejabat itu jangan terlalu lebay gitu dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara gitu kan. Iya. berarti tujuannya dari budaya malu ini sebenarnya apa? Ayo kita Ya untuk menggerus ketidaktahumaluan para manusia-manusia yang memiliki posisi dan menjadi role model gitu atau pemimpin di dalam lingkungan masyarakat kita, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi- yang terkecil contohnya gini aja, nggak usah jauh-jauh, kembali lagi saya ngomong keluarga. Keluarga itu kan punya pemimpinnya, Iya, imamnya bapak, masing-masing ibu. bapak. Nah dari situ aja harus punya tahu malu terhadap anak. Pantes gak sih aku begini? Bagaimana aku melakukan ini? Ono Pantes sama gak sih istri. anak-anak gue itu dikasih makan dari uang haram gitu ya? Nah satu itu kan kalau udah malu kan gitu. Terus kita juga harus sadar bahwa itu semua nggak terlepas daripada keimanan, takwa Berarti- seperti yang ada di Pancasila. Oh, Iya, iya. ketuhanan yang Maha Esa Esa. nomor 1. Pancasila itu udah lengkap dah semuanya. Udah lengkap. Jadi budaya malu itu ada juga di Pancasila. Ideologi Adalah. itu bisa masuk sampai keluarga, sampai ke diri kita pribadi juga bisa kayak gitu. Kalau kita mau. Semua kan pada ngaku Pancasilais, apa bedanya dengan orang-orang yang mengaku Pancasila, bineka, tapi sebenarnya mereka cuma pusingin sama kelompok mereka doang. Itu mah bukan. Pak. Lo kok bener sih? Iya, karena apa? Topeng. Jangankan Pancasila ditunggangi, ya dia pikir burung gua tunggangi gitu, ke burung Garuda. Agama aja ditunggangi. Agama nggak Betul. ditunggangi. Agama kemarin nggak ditunggangi tapi diboncengin. Buset, diboncengin kayak Gojek dong. Kalau dibonceng enak lo, agama ditunggangin bener. Kurang ajar itu berarti. Iya, tinggal bayar aja kan sampai tujuan beres ya. Iya. Aduh. Iya bener. Jadi gini, tujuan kita nih sekarang gini, kita berpikir ke depannya ini ya gimana anak-anak kita. Nomor satu anak-anak kita, keluarga kita, bagaimana dia itu mempunyai Masa depan yang rasa, baik. rasa malu, mental malu. Rasa malu Dan itu. memahami juga apa arti dari Pancasila sesungguhnya tuh seperti apa. Bukan cuma
Oh ya Pancasila. Oh ya Pancasila. Saya Pancasila. Pancasila. Tuhanan yang Maha Esa, Oke, guys. kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan Indonesia. Cuma ngafal doang gitu. Iya. Maaf ya, gua nih ya nongkrong jalan di lampu merah daerah Cempaka dulu. Gua juga sempat bingung waktu lagi capek-capek pulang kerja naik mobil. Pulang kuliah, waktu itu masih kuliah gua. Nyanyi gitu. Siapa yang duduk di sana? Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, kan gue lagi capek tuh. Kok kayaknya gue kenal ya nih lagu. Apa gitu ya? Banci Cempaka apa sih yang perapatan Cempaka Putih itu? Iya. Nah, Banci aja tahu, hafal sama Cempaka sampai lagu liriknya Pancasila itu ngesot ke lagu dia. Nah, kalau kita cuma ngamalin Pancasila cuma dengan perkataan, dengan rasa begitu-begitu, Sama tapi aja kita ngomong kayak Banci ya? nggak lakuin, ya sama aja nggak ada itu apa spiritnya Pancasila itu di tiap-tiap orang gitu. Makanya dari situ gue sih mau himbau, lu Pancasilanya nggak usah kayak bermental banci atau seperti orang kayak baru belajar ngafal. Tanpa guna. Iya. Faedah gitu. Lu aplikasikan ya. Lu lakuin dong, bro. Lakukan. Kalau udah lu lakukan terus lu action, terus lu harus menjadi manfaat bagi lingkungan lu lah, Iya, minimal sepakat, keluarga lu yang terkecil gitu. Sepakat. Tapi makanya Gua minum juga nih. guys, bayangin kita berempat minum cuma satu guys. Semuanya pada habis. Gue cuma ada Sorry, korpornya doang. minuman gue ini. Oke guys. Yang penting kita sama-sama menyadarkan diri dulu lah dari lingkungan kecil kita. Tapi coba deh Tanamkan rasa malu, rasa malu dari kecil. lingkungan Ya. keluarga kita Sekecil gitu. apapun Dari itu, keluarga keluarga. sendiri dulu, dari anak Anda, dari adik-adik Anda, dari diri kita sendiri. Setelah itu akan berkembang dan mengembangkan Iya, norma-norma masyarakat lagi, sehingga masyarakatnya kuat, masyarakatnya Pancasila, masyarakatnya maju, cerdas, dan nggak kebalik mana yang atas, mana yang bawah. Iya, Nggak kebalik langit sama bumi. Kalau udah kebalik repot. Gila ya. Aduh pesan, gue punya pesan satu. Semoga di lingkungan kita tidak ada ajaran Tidak tahu malu. bukan itu, ajaran pembodohan, ajaran agama yang dipelintirkan, ajaran agama yang sesungguhnya itu dipelintirkan, yang salah dibenarkan gitu loh. Banyak yang terjadi sekarang. Yang benar dipersalahkan. Lahkan aku heran, Keren. Jadi ya, Oke, guys. Jadi ajaran agama, ajaran Rasa agama malu sebenarnya lah. itu dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Keluarga. Ditanamkan. You harus tahu Malu. Bye, sampai ketemu lagi. that's you. Apa?